Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah malaikat maut yang setiap harinya mengawasi kita, dan betapa tegasnya dalam menjalankan perintah. Adalah salah satu dari 4 malaikat utama, di mana setiap harinya mengawasi kita. Yakni, malaikat maut atau lebih dikenal dengan Israel. Tahukah Sobat beriman, malaikat maut dengan tegas dan mematuhi apa yang diperintahkannya. Diriwayatkan oleh Sa'adi bin Mansur, Ibnul Munzir, dan Ibn Hatim dari Abu Hurairah. Yakni, ketika Allah Azza wa Jalla hendak menciptakan Adam, Dia mengutus malaikat pemikul arsy untuk membawa debu dari bumi. Ketika hendak mengambilnya, bumi lalu berkata, "Aku meminta kepadamu demi zat yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil apapun dariku, sekarang yang neraka memiliki bagian darinya." Lalu malaikat pemikul arsy meninggalkannya dan melaporkan kepada Allah, lalu Allah berfirman, "Apa yang mencegahmu sehingga tidak membawa apa yang telah aku perintahkan?" Malaikat menjawab, "Bumi telah meminta kepadaku demi keagunganmu, sehingga aku merasa berat untuk menolak sesuatu yang memintaku demi keagunganmu." Kemudian Allah mengutus malaikat lainnya kepada bumi. Namun bumi tetap mengatakan yang sama seperti sebelumnya, sampai Allah mengutus semuanya. Lalu Allah mengutus malaikat maut untuk mengambil apa yang diperintahkan. Dan bumi pun berkata sama seperti yang sebelumnya. Maka, malaikat maut berkata, "Sesungguhnya zat yang mengutusku lebih berhak untuk ditaati daripada kamu." Lalu malaikat maut mengambil dari permukaan bumi seluruh tanah yang baik dan yang buruk, kemudian membawanya kepada Allah. Lalu Allah mengucurkan air surga kepadanya, sehingga menjadi lumpur hitam yang diberi bentuk, dan darinya Dia menciptakan Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalaulah kalian melihat ajal dan perjalanannya, pastilah kalian akan membenci angan-angan dan tipu dayanya. Tidak seorang pun penghuni rumah, kecuali ada malaikat maut yang memperhatikan mereka 2 kali dalam sehari. Orang yang didapati ajalnya telah habis, dia mencabut nyawanya. Apabila keluarganya menangis dan bersedih hati, dia bertanya, 'Mengapa kalian menangis? Dan mengapa kalian bersedih hati?' Demi Allah, aku tidak mengurangi umur kalian, tidak pula mengekang rezeki kalian, dan aku pun tidak berdosa. Sesungguhnya, aku benar-benar akan kembali kepada kalian, kemudian kembali, dan kemudian kembali sehingga aku tidak menyisakan seorang pun dari kalian." Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Zaid bin Sabit. Setiap rumah, yang di dalamnya ada seseorang pasti ada malaikat maut di pintunya yang mengawasi 7 kali dalam sehari. Apakah di dalamnya ada orang yang diperintahkan untuk diwafatkan? Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ka'ab. Sesungguhnya, malaikat maut benar-benar menyelidiki wajah-wajah semua hamba, 70 kali dalam setiap hari. Bila hamba yang diutus malaikat maut kepadanya itu tertawa. Lalu malaikat berkata, "Sungguh aneh. Aku diutus kepadanya untuk mencabut nyawanya, sedangkan dia malah tertawa." Diriwayatkan oleh Ibn An-Najjar di dalam tarikhnya dari Anas secara marfu. "Wahai malaikat maut, kasihanilah sahabatku karena dia itu orang mukmin." Malaikat maut menjawab, "Justru aku bersikap ramah dan bergembira, karena aku kekasih setiap mukmin. Dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya, aku benar-benar akan mencabut nyawa anak Adam. Apabila seseorang berteriak, aku berdiri di dalam rumah, sementara ruhnya sudah bersamaku. Aku bertanya, apakah yang berteriak ini? Demi Allah, kami tidak menzalimi, tidak menangguhkan ajalnya, tidak mempercepat takdirnya, dan kami pun tidak berdosa dalam mencabutnya. Bila kalian rela dengan apa yang telah ditetapkan Allah, pastilah kalian diberi pahala. Akan tetapi, bila kalian tidak rela,
pastilah kalian berdosa dan akan disiksa. Sesungguhnya, kami benar-benar akan kembali kepada kalian, kemudian kembali, dan kemudian kembali, maka berhati-hatilah. Tidak seorang pun penghuni rumah, baik di kota maupun di desa, orang yang baik maupun jahat, bukit maupun gunung, kecuali aku menyelidikinya pada setiap siang dan malam. Sehingga aku lebih mengetahui orang yang kecil dan besar dari mereka, daripada diri mereka sendiri. Demi Allah, bila aku ingin mencabut nyawa seekor nyamuk, niscaya aku tidak akan mampu melakukannya, sebelum Allah memberi izin untuk mencabutnya. Ja'far bin Muhammad berkata, aku diberitahu bahwa malaikat maut menyelidiki mereka pada waktu-waktu sholat. Bila orang itu mati, dan termasuk orang yang menjaga semua sholat, maka malaikat itu mendekatinya, mengusir setan darinya. Menalkinkan dengan ucapan, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, pada keadaan yang genting itu. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, Abu Naim, dan Ibn Mundah. Dalam Al-Ma'afirah dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Al-Harits bin Al-Hazraj, yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan beliau melihat malaikat maut di kepala orang Ansyar. Ketika Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya, malaikat maut memohon kepada Allah, agar mengizinkannya untuk memberi Ibrahim suatu kabar gembira tentang hal itu. Allah mengizinkannya, lalu malaikat maut mendatangi Ibrahim, dan mengabarinya berita gembira itu, maka, Ibrahim berkata, segala puji bagi Allah. Lalu Ibrahim bertanya, wahai malaikat maut, tunjukkanlah kepadaku, bagaimana kamu mencabut nyawa orang-orang kafir? Malaikat maut menjawab, wahai Ibrahim, engkau tidak akan mampu. Lalu Ibrahim berkata, aku mampu. Kemudian malaikat maut berkata, membelakanglah, ia pun membelakang, lalu melihatnya. Ternyata ia melihat seorang hitam, yang kepalanya menyentuh langit. Keluar dari mulutnya lidah api, dan setiap potong rambut dalam tubuhnya, dalam rupa seseorang. Dan keluar dari mulut dan telinganya lidah api. Maka, Ibrahim pun pingsan, ketika melihatnya. Kemudian ketika sadar, malaikat maut telah berubah pada rupa semula. Ibrahim lalu bertanya, wahai malaikat maut, kalaulah bencana dan kesedihan tidak didapatkan oleh orang kafir kecuali melihat rupamu, maka hal itu sudah cukup baginya. Sekarang, perlihatkanlah kepadaku, bagaimana kamu mencabut nyawa orang-orang mukmin. Malaikat maut berkata, membelakanglah. Ia pun membelakangi, lalu menoleh, dan ternyata malaikat maut itu menjadi seorang anak muda yang paling tampan wajahnya, di antara manusia dan paling harum baunya, dia memakai kain putih. Ibrahim berkata lagi, wahai malaikat maut, kalaulah orang mukmin tidak melihat penyejuk mata hati, dan kemuliaan kecuali melihat rupamu ini, maka cukuplah baginya. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.